Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12K gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Ibu lihat ada beberapa bangku yang kosong. Hari ini banyak yang tidak masuk? Ya. Sekretarisnya siapa? Marsha, sudah dituliskan ya. Yang hari ini nggak masuk ada 6 orang, yaitu Keisha, Cahaya, Pamel, Naira, Kayla, dan Revalina. Ada yang sakit dan juga ada yang izin. Kita doakan teman-teman kalian yang sakit agar segera disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Kabar kalian sehat? Oke. Tadi kalau nggak salah kalian sudah mengikuti kegiatan Pancawaluya, yaitu kerja bakti bersih-bersih. Ada yang nggak bersih-bersih? Mungkin karena kaki Hairul lagi sakit ya, jadi tidak bisa. Oke, ya. Udah pada makan semuanya? Udah. Oke, karena BK ini pelajaran pertama, jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya masih Alif? Oke, kepada Alif dipersilahkan untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, tema dari bimbingan dan konseling adalah resiliensi. Nanti untuk materi ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Sebelum memulai konsepnya, apa itu resiliensi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ada yang punya ide ice breakingnya mau apa? Kalian kan sudah kelas 12 nih, jadi pasti banyak ice breaking yang sudah kalian lakukan. Ada yang punya ide ice breakingnya mau apa? Ayo. Oke, ya sudah, kalau tidak ada Ibu yang memulai aja ya. Kalau Ibu bilang pagi, maka tepukan tangan kalian sebanyak 1 kali. Silakan diulang. Pagi. Nah, kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, jangan ada ya menepukkan tangan. Oke? Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Oke. Oke, cuma Ramadan yang belum fokus ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum masuk kepada inti materi, kita melakukan dulu aktivitas ya Nak ya. Aktivitasnya yaitu adalah Ibu ingin kalian menuliskan pengalaman yang membuat kalian sedih atau gagal atau kecewa yang pernah kalian alami, mulai dari sejak kecil sampai dengan hari kemarin. Pasti ada ya pengalaman-pengalaman tertentu, dan kemudian nanti kalian menuliskannya di sticky note. Pada bawa pulpen? Oke. Nanti setelah kalian menuliskan di sticky note ini, kalian tuliskan inisial nama kalian di ujung kanan bawah. Lalu kalau udah selesai, silakan tempelkan di sisi yang kosong di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Ibu bagikan dulu sticky note-nya ya. Silakan siapkan pulpennya. Boleh dibantu sama Ikhlas? Ikhlas boleh membagikan sticky note-nya? Itu di Ibu. Ada nggak? Ayo. Ikhlas yang jarang sih. Silakan boleh menuliskan ya, menuliskannya dari sekarang aja. Nah, nanti kalau udah beres, tempelkan di depan.
Yang bagiannya apa? Udah kayak gini. Coba ikhlas. Oh, ini. Itu belakangnya. Nah. Ya, yang udah selesai boleh mulai menempelkan ya di depan. Boleh di mana aja, Nak? Aku di atas ya. Boleh. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Oh, belum. Kalau ikhlas berjalan berarti tandanya kalian masih hidup karena jantungnya masih bekerja dengan baik, betul? Udah siapa? Oh, ada Alif, ada Ramadan ya. Banget sih, Ras. Kami banget soalnya. Pak Erwan pintu masuk. Naon sih? Ditinggal apa? Berapa? Oke, sudah semuanya. Bentar Ibu baca sekilas ya. Ceritanya sangat bervariatif ya. Ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang merasa gagal. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ya. Oke, yang perlu kita ketahui adalah setiap orang itu pasti pernah merasakan rasa sedih, rasa kecewa, rasa gagal. Itu adalah proses kehidupan ya Nak ya, yang harus kita lalui. Kita nggak mungkin kan stuck di suatu kondisi ketika kita sedih, kita nggak mau ngapa-ngapain, kan kehidupan tuh terus berlanjut. Maka daripada itu,
Tujuan BK kali ini adalah resiliensi, menumbuhkan sikap resiliensi terhadap diri kalian masing-masing. Oke, Ibu akan ambil secara random ya. Oke, pengalamannya RK. Boleh Ibu bacakan? Ibu izin ya. Pengalamannya RK, bukan Ridwan Kamil ya? Siapa ya Kak? Raisya, nama lengkapnya Raisya Dunia. Oke. Di sini disebutkan bahwa pengalaman sedih. Sebentar, sebelum masuk ke sini kita masuk ke refleksi dulu ya, Nak ya. Nah, jadi setelah kalian melakukan kegiatan menulis, kita masuk ke refleksi. Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian dan apa sih yang akan kalian lakukan dalam kondisi tertentu. Untuk Raisya itu pengalaman sedihnya adalah saat dengar cerita dari mama, kalau mama difitnah oleh adiknya ayah atau adik iparnya mama. Itu pengalaman sedih plus sakit hati bagi Raisya. Sekarang Raisya, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Raisya waktu itu? Sakit hati. Kenapa Raisya bisa sakit hati? Ya, jadi difitnah oleh masih keluarga sendiri dan itu cukup dekat ya karena adiknya mama. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apa yang kamu lakukan agar bisa keluar dari kondisi tersebut? Oke, jadi Raisa bisa keluar dari kondisi tersebut adanya support dari keluarga juga, kemudian adanya juga komunikasi ya Nak ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa makna dari kejadian tersebut untuk Raisa sendiri? Makna yang bisa kamu ambil dari kejadian tersebut tuh apa Nak? Kayaknya kalau difitnah itu kalau belum Oke, jadi makna yang bisa Raisa ambil adalah ketika kita mendengar suatu pernyataan dari orang lain ataupun dari keluarga kita sendiri, kita jangan percaya gitu aja, tapi mencari tahu dulu kebenarannya. Betul seperti itu, Nak? Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Raisa. Berikutnya SR. Apakah betul namanya Siti Rosa? SR. Sri Mulyani. SR katanya pernah dibully waktu masih kecil. Kecilnya sekecil apa, Nak? waktu SD kelas 1 Ibu. Waktu SD kelas 1. Pembuliannya seperti apa? Jadi dulu tuh sempat difitnah, terus kayak sempat bahkan kayak dilabrak-labrak sama kakak kelasnya juga, sama saudara-saudaranya. Terus kayak pernah dibilangin kayak kamu tuh punya utang katanya 99.000 dan itu tuh nagihnya tuh aku lagi di rumah teman aku gitu loh Bu. Oh, jadi dipermalukan secara sosial ya, pernah difitnahi. Kemudian pernah dilabrak, kemudian juga dikatain pernah punya utang. Terus kayak pernah dianggap apa ya Bu, kayak si keluarga tersebut tuh kayak ngehasut ibu-ibu yang lain supaya ngomongin aku gitu, kayak dicaci maki gara-gara waktu itu tuh neneknya kan cucunya tuh biasanya ranking 1, terus gak terima waktu aku ranking 1, jadi kayak benar-benar dihasut terus dipermaluin sih. Dipermalukan. Gimana perasaan kamu saat itu? Apalagi kan kamu masih kecil ya, nggak tahu apa-apa gitu. Nah, tapi memiliki pengalaman yang istilahnya tuh sangat mendalam karena ditimpa berkali-kali ya Nak ya. Gimana perasaan kamu pada saat itu? Sebenarnya sedih, kayak kecewa kenapa orang lain bisa ngelakuin gitu ke aku gitu, kayak emang aku ada salah yang bikin mereka kayak gitu, soalnya kan aku juga dulu kenal sama mereka gitu. Gak pernah seperti itu. Kemudian yang kamu lakukan apa agar bisa keluar dari kondisi tersebut? Ya aku mau buktiin kayak kan si nenek dari si cucunya itu tuh kan terima ya kalau aku ranking 1, aku di situ ngebuktiin dengan cara kalau
misal aku tuh bisa ranking 1 dan konsisten, bukan kayak nyogok atau apalah, karena aku disitu mempertahankan ranking aku dari kelas 4 SD sampai kelas 5. Jadi aku keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman dan memaksimalkan, memperlihatkan bahwa kamu tuh punya potensi dan kamu ingin menunjukkan kepada mereka, kayak gitu. Kemudian pertanyaan terakhir, apa makna yang bisa kamu ambil dari kejadian tersebut? Jangan sampai kayak perkataan atau perbuatan kita tuh kayak bikin orang lain tuh ngerasa tertekan, karena jujur itu tuh ngerasa gak enak banget, diperlakukan, dipermalukan secara kayak gitu, apalagi orang tua aku tuh kerja, jadi aku tuh kayak nggak ada yang bisa apa ya ngebela aku waktu itu. Ya, jadi kamu fight sendiri, keluar dari kondisi tersebut sendiri. Sangat hebat ya teman kalian ini, berikan kondisi hatinya udah nyaman, udah damai dengan masa lalu kamu. Iya, lumayan. Ya lumayan, semoga bisa terus ditumbuhkan ya Naya rasa resiliensinya. Yang terakhir, di saat DBL tahun 2024 merasa gagal dan sedih. Ini pasti anak basket ya, karena ikut kompetisi DBL ITB. Ikhlas berapa? Ikhlas ibadah. Masya Allah, ikhlas. Gimana ceritanya ikhlas pada saat DBL tahun 2024 tuh merasa gagal dan sedih? Emang ada kejadian apa waktu itu? Ya pada saat itu pas hamil 5 DBL itu juga kan DBL pertama aku di SMA 3, terus juga pada saat itu aku cedera pas latihan pas hamil 5 itu, ternyata cederanya juga cukup parah. Terus juga di sana kayak permainan juga kurang best performa deh, kayak kurang maksimal juga ya. Sakit juga. Ya terus juga kayak sedih aja gitu kan, apalagi sama kakak kelas yang lalu juga first team juga kayak bener-bener hajat kita gitu dari Iya waktu itu. betul, hajatnya anak basket itu di DBL ya Nak ya. Terus juga kayak sedih aja gitu ngelihat kayak kakak kelas yang mau lulus gitu belum kayak berhasil lah gitu. Belum berhasil. Oke, lalu yang ikhlas lakukan pada saat itu, di saat kondisi ikhlasnya sedang terpuruk, sedih, sakit juga hamil 5-nya, performanya kurang, apa upaya yang kamu lakukan? Intinya lebih semangat lagi, terus juga kayak harus jaga diri juga kalau misalkan ada event-event, apalagi event-event gede gitu kan Bu ya. Terus juga kayak dengan support juga dari kelas yang lain juga, intinya lebih semangat lagi tahun depan, semoga bisa bagus lagi. Terus juga intinya kayak latihan terus ya Bu. Oke, tidak pantang menyerah ya, dan selalu semangat, kemudian dijaga juga mungkin ya pasti kekompakannya. Yang terakhir, apa makna dari kejadian tersebut menurut ikhlas? Ya intinya jangan anggap remeh anggap remeh kayak cedera-cedera kecil juga. Terus juga intinya jangan terlalu overconfident juga. Terlalu percaya diri ya, karena kita punya modal yang bagus, tapi kan kita nggak tahu celaka itu bisa datang kapanpun, dan kamu udah cukup baik ya, sudah bisa pulih dari kondisi tersebut. Oke, terima kasih anak-anak, berikan aplaus untuk kita. Baik, tadi kita sudah melakukan tanya jawab ya, diskusi bersama teman-teman kalian. Mari kita bahas mengenai apa sih itu resiliensi. Tadi sebetulnya sama teman-teman kalian sudah dicontohkan secara nyata ya Naya. Jadi bayangan-bayangannya sudah diaplikasikan dan Ibu akan menjelaskan secara konsep. Jadi resiliensi itu adalah daya lenting atau kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah saja, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan yang tinggi. Kayak tadi ya, ada contoh yang dibully, ada contoh yang gagal dalam DBL, ada contoh yang keluarganya difitnah dengan keluarganya sendiri, dan yang lain sebagainya. Ada juga yang HP-nya rusak, kemudian dia harus berjuang untuk menabung demi membeli lagi handphone yang baru. Itu kan adalah kondisi di mana dia bisa bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Oke, berikutnya, kemampuan itu berhubungan dengan otak kita. Ada yang dinamakan fixed mindset dan juga grow mindset. Apakah kalian
tentang fixed mindset dan grow mindset? Apakah pernah? Oke, pernah ya. Jadi, fixed mindset itu adalah pola pikir yang meyakini bahwa kecerdasan dan bakat dan kemampuan seseorang itu bersifat tetap dan tidak dapat dikembangkan melalui usaha. Orang dengan pola pikir ini cenderung menghindari tantangan, mudah menyerah saat menghadapi kegagalan, dan melihat kritik itu adalah sebagai ancaman. Itu adalah otak yang fixed mindset. Kebalikannya dari grow mindset. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh psikolog bernama siapa? Bernama Carol Dweck, dan berlawanan ya. Jadi berlawanan sekali fixed mindset ini dengan grow mindset. Kalau grow mindset itu percaya bahwa kemampuan itu bisa diasah lewat kerja keras. Kalau di fixed mindset kan dia punya pola pikir yang cenderung menghindari tantangan, mudah menyerah saat menghadapi kegagalan, dan melihat kritik itu sebagai ancaman. Tapi grow mindset itu adalah kebalikannya. Berikutnya, nah, Carol S. Dweck ini meyakini bahwa keyakinan itu adalah bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan dari orang lain. Seperti contoh yang diceritakan teman kalian. Ada yang dukungan dari orang lain, betul Raisya? Oke, ada juga yang dikembangkan melalui sering latihan seperti ikhlas melalui DBL-nya. Itu adalah pemikiran-pemikiran grow mindset. Jadi tidak menyerah dengan keadaan. Kemudian, neuroplasitas adalah mekanisme biologis yang mendasari grow mindset. Setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka itu sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi semakin kalian menghadapi kesulitan, sesering kalian menghadapi kesedihan, kesulitan, kemudian rasa gagal, itu adalah melatih otak kalian untuk terus membentuk dan memperkuat koneksi sarafnya, seperti itu. Berikutnya, jadi semakin banyak kalian berlatih dan belajar, semakin kuat juga jalur saraf ini. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaannya lebih baik. Nah, di sini yang harus kalian garis bawahi adalah ubah kata, ubah paradigma. Untuk membantu diri kita mengubah pola pikir fixed mindset menjadi grow mindset itu bisa dimulai dari kata-kata yang kita ucapkan. Karena melalui kata-kata menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Jadi harus berpikir atau berucap yang baik-baik karena mempengaruhi tingkah laku kita. Di sini Ibu sudah klasifikasikan ya antara fixed mindset dan grow mindset. Ini adalah contohnya dalam kesuksesan. Bisa dibaca oleh Amira. Kesuksesan kalau fixed mindsetnya apa nak? Saya bisa sukses jika punya bakat. Saya bisa sukses jika punya bakat. Salma, tolong bacakan versi grow mindsetnya tentang kesuksesan. Saya bisa sukses dengan berusaha. Ya, bisa kalian bedakan antara fixed mindset dan grow mindset? Bisa. Ini lebih kepada pesimis, menerima dah aku mah kayak gini. Tapi kalau misalkan grow mindset tuh dia punya usaha lebih, karena dia bisa berpikir bahwa sukses itu dengan usaha. Tapi kalau fixed mindset itu bisa sukses kalau udah punya bakat kayak gitu. Oke, contoh berikutnya tentang kegagalan. Boleh dibacakan Pak Ujian? Kegagalan dalam fixed mindset adalah saya menyerah. Hanya itu saja. Kalau Purnama bacakan grow mindsetnya nak dibacain. Ramadan. Oke, sama Febri, tolong dibacakan versi grow mindsetnya. Saya akan coba lagi. Saya akan coba lagi. Coba lagi. Jadi bisa kalian bedakan ya. Yang berikutnya tentang kesulitan. Kalau fixed mindset saya nggak bisa. Tapi kalau misalkan grow mindset saya belum bisa, maka saya akan usaha lagi, coba lagi walaupun kegagalan itu terus berulang kali. Mengenai masalah, orang-orang yang fixed mindset berpikiran bahwa kenapa masalah ini terjadi pada saya, jadi lebih menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau misalkan versi grow mindset, ketika dia punya masalah itu, solusi apa sih yang bisa saya lakukan? Jadi lebih kepada solusinya, bukan menyalahkan keadaannya. Yang terakhir, tentang kritik. Bisa dibacakan Alif antara fixed mindset dan grow mindset? Fixed mindsetnya itu saya sakit hati
Kalau growth mindsetnya itu terima kasih, saya akan memperbaikinya. Oke, ya. Terima kasih kepada yang sudah membacakan. Berikutnya adalah, bentar, ada yang mau ditanyakan mengenai literasi ini? Sudah cukup jelas ya. Bisa membedakan kan antara fixed mindset dan growth mindset. Itu berhubungan dengan resiliensi, kemampuan untuk berpikir dan bertindak seperti itu. Berikutnya adalah merancang kegiatan yang bisa menumbuhkan resiliensi. Di sini ibu mencontohkan hanya 3 ya. Ada kegiatan traveling, yaitu adalah selama perjalanan. Kalau misalkan kalian melakukan traveling itu bisa menumbuhkan rasa resiliensi. Jadi kalau traveling itu selama perjalanan kita seringkali dihadapkan pada perubahan rencana yang tidak terduga. Misalnya transportasinya tertunda, perubahan cuaca, tempat wisatanya tutup. Nah, kita bisa belajar untuk bersikap fleksibel, menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, yang tidak kalian rencanakan. Itu adalah akan menumbuhkan resiliensi kalian dan mencari solusi alternatif apa sih yang bisa kalian lakukan. Kegiatan berikutnya adalah camping. Ada yang suka camping di sini? Yang suka camping? Nggak ada. Mungkin kalian harus coba ya untuk menumbuhkan rasa resiliensi. Nah, dari camping ini kan ada kegiatan berkemah yang menuntut kita untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar tanpa fasilitas yang modern. Berbeda dengan glamping ya, glamour camping. Jadi kalian harus campingnya itu yang di tengah hutan, yang harus pakai kayu bakar buat menyalakan api unggun. Itu kan lebih kepada lawan yang modern apa? Tradisional. Oke. Nah, dalam camping ini kita belajar keterampilan bahwa bertahan hidup, seperti membangun tenda, menyalakan api, memasak di alam terbuka, dan mencari air jika diperlukan. Andes, kalau misalkan di alam terbuka, kamu memasaknya akan seperti apa? Pakai apa dah? Kayu bakar. Diapain kayu bakarnya? Dibakar. Mau masak apa Andes kalau di alam terbuka, kalau di camping? Masak ikan Masak ikan. Berarti ngambil ikannya di di sungai. sungai. Oke, itu kan bertahan hidup ya Naya. Gimana caranya kita bisa makan, kita bisa masak. Itu akan menumbuhkan resiliensi kalian. Ada traveling, ada camping, dan yang terakhir adalah olahraga. Menguasai teknik-teknik olahraga atau bela diri memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap kemampuan fisik dan juga mental. Bela diri ini secara khusus dapat mengajarkan kontrol diri, fokus, dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Nah, itu adalah konsep dari resiliensi. Semoga bisa kalian pahami, kalian aplikasikan dalam kehidupan nyatanya kalian. Sekarang yang terakhir adalah kegiatan kita mengenai aplikasi. Ibu meminta kalian untuk menggambarkan 2 buah lingkaran besar di buku tulis BK. Kemudian berikan judul pada lingkaran pertama, yang sebelah kiri adalah keinginan, sedangkan yang sebelah kanan adalah upaya yang akan kalian lakukan jika kalian gagal memenuhi keinginan tersebut. Apakah bisa dipahami? Oke, silahkan gambarkan 2 buah lingkaran. Lingkaran kiri adalah keinginan yang sangat kalian inginkan atau damba-dambakan, yang ingin tercapai, sedangkan yang kanannya adalah usaha yang akan kalian lakukan. Hal apapun, konteksnya bebas, nggak harus pelajaran. Ya, yang kirinya keinginan, yang sangat, yang benar-benar kamu inginkan. Yang kanannya upaya ketika kamu gagal, apa yang akan kamu lakukan. Nggak apa-apa ya Naya, karena nggak pakai jangka, jadi kalau bengkok sedikit bulatannya tidak apa-apa. Diceritakan aja di lingkaran tersebut.
saya ingin sukses dan saya ingin membuka cabang seblak. Masya Allah. Kalau gagal, apa yang akan lakukan? Kalau modalnya nggak ada, Kita pinjam dulu itu Pak. kalau nggak ada yang minjemin, Yang lahir. iya, bakal terus berusaha walaupun gagal. Iya, yang lingkaran kanan itu kalau misalkan keinginannya gagal, lalu upaya apa yang akan kalian lakukan? Lebih spesifik lagi PTN-nya apa, kemudian jurusannya ya lebih spesifik ya. Ada yang sudah selesai? Tadi ibu udah keliling ya, ibu udah baca apa yang kalian tulis di lingkaran kiri maupun di lingkaran kanan. Oke, kita closing dulu ya. Tadi ibu soalnya udah lihat ada beberapa yang sudah selesai. Febri, apakah bersedia untuk membacakan? Bersedia. Boleh disebutkan apa keinginan terbesar Febri?
Keinginannya yaitu ingin menciptakan sebuah karya tulis atau merilis sebuah buku berbentuk novel yang dihasilkan dari ide pemikiran sendiri. Oke. Upaya yang dilakukan jika itu gagal yaitu akan menulis ulang ceritanya dengan tema yang berbeda dan dibuat semenarik mungkin agar banyak peminat dan bisa dibuat sebuah buku. Oke, jadi pada intinya adalah tidak pantang menyerah. Kamu akan terus mencoba walaupun itu misalkan yang pertamanya gagal, tapi kamu akan mengkoreksinya agar lebih baik, lebih menarik, dan juga tetap pada jalur yang kamu inginkan, yaitu menulis buku seperti itu. Oke. Berikutnya anak cowoknya, coba pengen dengar suaranya Rizky. Udah beres Ki? Oke. Apa Ki? Keinginan terbesarnya Ki apa? Pengen jadi seniman terkenal yang bisa dipamerkan di depan banyak orang dan disukai juga karyanya. Lalu, kalau misalkan upaya atau keinginan tersebut gagal, upaya apa yang akan Iki lakukan? Usaha bikin kreasinya lebih bagus dari sebelumnya. Kalau gagal, Terus mencoba ketika itu gagal sehingga orang dapat menerimanya dengan baik, begitu ya. Oke, ada yang punya keinginan? Oke, ada yang punya keinginan untuk masuk perguruan tinggi tertentu? Apakah ada? Kalau nggak salah, ada ya? Malu-malu. Oke, apa keinginannya nak? Mau masuk perguruan tinggi mana? Apalagi kalian sekarang udah kelas 12 ya, harus punya impian tersebut dan planning A-nya kalau gagal, planning B-nya apa, C-nya apa, dan seterusnya. Mau masuk kemana? Masih bingung, belum kepikiran. Nanti kita konsul ya. Oke. Ya, oke, 12K. Ibu harap kalian dapat memahami konsep resiliensi ini dengan baik. Kalian sudah bisa merefleksikan, sudah bisa melakukan perencanaan apa keinginan kalian dan juga upaya apa yang akan kalian lakukan. Pada intinya adalah setiap orang itu pasti memiliki perjalanan tertentu, entah itu dia gagal, entah itu dia kecewa, entah itu dia kalah dalam permainan dan yang lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita harus mau mencoba dan terus mencoba sehingga kita bisa adaptasi dengan lingkungan, dengan juga diri sendiri. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Apakah ada mengenai konsep ini? Tidak ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.